Alhasil, ia akan merasa bahwa semua yang dilakukannya itu salah. Dan jika ada sesuatu yang salah, maka ia akan berpikir bahwa itu adalah salahnya. Dan tidak jarang ia pun berkomentar, meremehkan, merendahkan dirinya sendiri. Kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai gaslighting. Di video pertama, saya sudah berbicara mengenai pengertian gaslighting, contoh-contoh gaslighting, serta ciri-ciri dari individu yang menjadi pelaku gaslighting. Dalam video kedua, saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri sekaligus dampak dari individu yang menjadi korban gaslighting. Berikut penyebab gaslighting yang ternyata merupakan bagian dari ciri-ciri gangguan kepribadian. Mari kita simak. Gaslighting adalah salah satu bentuk penganiayaan yang menyebabkan seseorang meragukan kewarasan atau persepsinya. Menurut Robin Stern, PhD, penulis buku The Gaslight Effect, How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life, ada tanda-tanda bahwa seseorang telah menjadi korban gaslighting. Tanda-tanda ini pun disebutkan oleh The National Domestic Violence Hotline Amerika Serikat. Kita perhatikan satu persatu ya. Pertama, korban biasanya merasa bingung dan terus menebak-nebak sendiri. Kedua, korban biasanya merasa sulit untuk membuat keputusan, bahkan keputusan yang sederhana. Ketiga, korban sering mempertanyakan apakah mereka terlalu sensitif atau berlebihan. Keempat, korban merenungkan, mempertanyakan, atau menyalahkan diri atas kelemahan karakternya. Misalnya bahwa mereka bukan orang yang cukup baik, kurang peka terhadap kebutuhan orang terdekat, atau responnya berlebihan, atau karakter lain yang biasanya disebut-sebut pelaku sebagai bagian dari kelemahan mereka. Kelima, korban merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak dapat mengidentifikasi apakah itu. Alhasil, ia akan merasa bahwa semua yang dilakukannya itu salah, dan jika ada sesuatu yang salah, maka ia akan berpikir bahwa itu adalah salahnya. Dan tidak jarang ia pun berkomentar, meremehkan, merendahkan dirinya sendiri. Keenam, korban terus-menerus meminta maaf kepada orang yang melakukan kekerasan. Selanjutnya, sangat mungkin korban justru meminta penerimaan, pengakuan, atau validasi dari pelaku. Apa yang kira-kira mereka temukan? Ya, tentu saja kata-kata yang merendahkan, melecehkan, melemahkan. Tetapi itu terus-menerus akan terjadi. Aneh ya, tapi nyata. Ketujuh, korban akan membela atau membuat alasan untuk pelaku gaslighting. Bahkan ia bisa saja berbohong kepada keluarga dan teman untuk menghindari konfrontasi dengan pasangannya. Kedelapan, korban merasa putus asa, tidak bersemangat, tidak berbahagia, tidak berharga, tidak aman, tidak yakin, tidak percaya diri, atau tidak kompeten. Pokoknya merasa segalanya negatif. Kesembilan, korban juga sangat mungkin mengalami kecemasan, merasa kesepian, sendirian, terisolir dari keluarga dan teman, depresi, serta mengalami trauma psikologis. Terutama jika gaslighting merupakan bagian dari pola pelecehan atau kekerasan atau kejahatan yang lebih besar lagi. Semua ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan harga diri seseorang, sehingga mempersulit individu untuk meninggalkan situasi yang membahayakan tersebut. Sekarang mengenai penyebab terjadinya gaslighting. Menurut National Domestic Violence Hotline Amerika Serikat, ada beberapa penyebab dari gaslighting. Pertama, keinginan seseorang untuk menguasai, mendominir, atau mengontrol orang lain. Kedua, keinginan konstan seseorang akan kekaguman atau perhatian orang lain. Jadi pengennya dikagumi, diperhatikan. Ketiga, keyakinan bahwa dia istimewa atau lebih baik dari orang lain. Keempat, keyakinan bahwa pendapat atau perasaannya lah yang paling penting. Orang lain mah sebodoh banget. Kelima, kurangnya empati. Keenam, adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam hubungan dan interaksi sosial.
Kalau diperhatikan dengan lebih seksama, faktor-faktor penyebab ini merupakan ciri dari gangguan kepribadian narsisistik. Tidak semua pelaku gaslighting adalah individu dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Bisa saja dia juga mengalami gangguan kepribadian yang lain, misalnya APD, Antisocial Personality Disorder. Atau kedua gangguan itu muncul bersamaan pada pelaku gaslighting. Saya berhenti sampai di sini untuk video bagian kedua. Di video ketiga minggu depan, saya akan berbicara mengenai hal-hal apa yang perlu dilakukan jika ada di antara Anda yang menjadi korban gaslighting. Karena itu, ikuti terus channel Bahas Psikologi ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.